Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi lemak. Sebelum saya menjelaskan materi lemak, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abdianto Kurniawazai. Saya dari kelas PKUA 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi yang namanya lemak. Lemak dalam nama suatu golongan senyawa organik yang meliputi sejumlah senyawa yang terdapat di alam, yang semuanya dapat larut dalam pelarut organik, tetapi sukar larut atau tidak larut dalam air. Suatu lemak didefinisikan sebagai senyawa organik yang terdapat dalam alam serta dan tak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar seperti suatu hidrokarbon atau diethyl ether. Lipid adalah ester asam lemak. Biasanya zat tersebut tidak larut dalam air, akan tetapi larut dalam pelarut lemak. Pelarut lemak adalah ester klorofon, benzena, karbon tersulfurida, silena, alkohol panas, dan asetor panas. Fungsi umum lemak: 1. Sebagai cadangan energi. 2. Sebagai penghasil energi. 3. Sebagai pelindung lipida sekitar ginjal. 4. Sebagai alat transport dalam darah. Dan 5. Sebagai penyusun membran. Saya akan melanjutkan menjelaskan yang namanya lemak. Lemak juga memiliki efek negatif dan efek positif. Baik, saya akan menjelaskan efek negatifnya. Efek negatif lemak: penumpukan lemak di dalam ini dapat menyebabkan obesitas yang merupakan sumber dari berbagai penyakit yang membahayakan seperti penyakit jantung, stroke, paru-paru. Konsumsi makanan berlemak secara berlebih juga dapat meningkatkan potensi tubuh kolesterol dalam darah. Kedua, yaitu efek positif lemak. 1. Membantu tubuh menyerap vitamin A, D, dan E. Kedua, yaitu sumber energi bagi tubuh. Lemak juga dapat berguna sebagai sumber energi bagi tubuh dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Namun, bukan berarti seseorang bisa mengonsumsi lemak secara berlebihan demi meningkatkan energi. Ketiga, yaitu membantu menyehatkan kulit dan rambut. Tak hanya membantu dalam penyerapan vitamin dan menjadi sumber energi bagi tubuh, lemak ternyata juga membantu menjaga kesehatan kulit dan rambut. Keempat, yaitu membuat tubuh tetap hangat. Lemak memiliki fungsi sebagai isolator bagi tubuh. Keberadaan lemak bisa membuat tubuh menjadi hangat. Kelima, yaitu melindungi organ tubuh. Lemak juga berfungsi melindungi organ tubuh dari kerusakan. Selain itu, lemak membantu membangun sel serta memproduksi hormon sehingga tubuh bisa berfungsi dengan baik. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu gizi untuk atlet. Penampilan prima pada atlet adalah ditunjang oleh asupan gizi. Selain itu, asupan gizi ini diperlukan pada kerja biologi tubuh untuk penyediaan energi tubuh pada saat seorang atlet melakukan berbagai aktivitas. Misalnya pada saat latihan atau training, bertanding, dan saat pemulihan baik setelah bertanding. Asupan gizi yang baik juga akan membantu proses perbaikan atau pergantian sel tubuh yang rusak. Pilihan makanan yang tepat akan membantu untuk mengoptimalkan energi dan membangun masa pemulihan atau recovery atlet setelah bertanding. Kebutuhan energi bagi atlet bervariasi tergantung dari durasi, jenis, dan intensitas dari latihan yang dilakukan oleh atlet. Kebutuhan gizi yang harus terpenuhi adalah baik dari jenis makronutrien atau karbohidrat, protein dan lemak, dan mikronutrien atau vitamin dan mineral. Atlet juga sangat membutuhkan yang namanya lemak. Lemak dibutuhkan sebagai sumber energi yang berjangka waktu lama, misalnya untuk olahraga lari maraton. Pilihan makanan berlemak tidak boleh sembarangan. Sebelum dalam serangan latihan, tidak dianjurkan mengonsumsi makanan tinggi lemak. Hal ini dikarenakan lemak akan lama dicerna dan memiliki waktu tinggal lama di dalam perut. Saya akan melanjutkan, yaitu lemak yang baik dan tidak baik di dalam tubuh. Contoh lemak yang baik ataupun tak jenuh. Lemak baik seperti omega 3, contohnya ikan salmon, ikan sarden, ikan makarel, dan kacang kenari. Kedua, yaitu omega 6, contohnya kacang kedelai, kacang kenari, biji bunga matahari, biji-bijian, dan jagung. Contoh lemak yang tidak baik di dalam tubuh ataupun jenuh,
satu daging merah, contohnya seperti daging sapi, kambing, yang memiliki lemak tidak jenuh. Kedua, yaitu susu dan produk susu. Susu dan produk susu seperti keju, es krim, yogurt yang mengandung lemak tinggi yang jenuh. Ketiga, yaitu mayones, bahan tambahan makanan sehari-hari yang memiliki kadar lemak yang jenuh. Keempat, yaitu minyak. Dan yang kelima, yaitu coklat hitam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kadar lemak per hari. Lemak juga sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh. Lemak juga sebagai sumber energi bagi tubuh, juga diperlukan untuk pengaturan hormon dan gen fungsi otak, dan penyerapan vitamin larut lemak. Lemak dalam makanan Anda membutuhkan rasa makanan menjadi lebih lezat. Hal ini membutuhkan Anda suka makanan yang berlemak karena memang lebih lezat, sehingga tak disadari bahwa konsumsi lemak Anda sudah berlebihan. WHO merekomendasikan asupan lemak tidak lebih dari 30% dari asupan total energi per hari. Ini setara dengan 67 gram per hari. Jika total kebutuhan energi Anda per hari 2000 kalori, atau setara dengan 5-6 sendok makanan minyak per hari. Sebenarnya, di Indonesia sendiri Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan rekomendasi batasan konsumsi gula, garam, dan lemak. Batasan konsumsi ini dinamakan dengan G4, G1, dan L5 agar mudah diingat oleh banyak orang. G4, G1, L5 merupakan batasan konsumsi gula sebanyak 4 sendok per hari, garam 1 sendok teh per hari, dan lemak sebanyak 5 sendok makan per hari. G4, G1, L5 ini diperuntukkan untuk dewasa guna mencegah risiko penyakit tidak menular atau PTM. Saya akan melanjutkan, yaitu membandingkan kandungan lemak di dalam 3 kemasan. Contoh pertama yaitu Lay's Classic, kedua Lay's Dark, yang ketiga yaitu susu Fresh and Flake. Baik, saya akan menjelaskan yaitu Lay's Classic. Kandungan lemak di dalam Lay's Classic itu terdapat 10 gram, yang dimana 16%. Kedua yaitu Lay's Dark, kandungan total lemaknya di dalam itu 8 gram, sekitar 10%. Dan yang terakhir yaitu susu Fresh and Flake, di mana lemak totalnya yaitu sekitar 2,5 gram, 4%. Baik, kandungan lemak yang pertama, Lay's Classic ini, itu lemak jenuhnya sekitar 1,5 gram, sekitar 8%. Sedangkan kandungan lemak jenuh di Lay's Stakes yaitu sekitar 2,5 gram, 11%. Sedangkan di susu Fresh and Flake, kandungan lemak jenuhnya yaitu 1,5 gram, sekitar 9%. Baik, saya akan menyimpulkan kandungan lemak yang paling tinggi di 3 kemasan yang saya ambil contoh tersebut yaitu Lay's Classic, yang dimana total kandungan lemaknya itu 10 gram, sekitar 18%. Demikianlah video saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Satu pesan saya yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih, salam sehat!